Assalamualaikum Bu Ira. Silakan duduk ya, Bu. Gimana kabarnya, Firman? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Tadi habis upacara ya? Iya. Nah, oke. Nah, kemarin Firman WA Ibu nih, ya, ingin melakukan konseling. Betul ya? Betul. Melakukan konseling mengenai karir, betul? Betul. Oke. Nah, sebelum dimulai konselingnya, kita akan berdoa terlebih dahulu nih. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan di sesi konseling ini bermanfaat untuk kita semua dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Firman. Oke, berdoa dimulai. Alhamdulillah, tadi sudah diawali dengan berdoa. Tadi Firman kesini datang, ya, ingin melakukan konseling, ya. Nah, ada yang perlu diperhatikan nih dalam konseling Firman, ya. Nah, Firman datang ke sini secara sukarela, tidak ada paksaan ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu sudah baik sekali. Kemudian diharapkan nanti dalam sesi konseling ini Firman diharapkan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, ya, menceritakan masalahnya, mengenai kegalauan, kebingungan, silakan disampaikan. Begitu. Nah, nanti ketika sesi konseling ini Firman menceritakan masalah pribadi, ya, masalah pribadi. Nah, Firman tidak perlu khawatir, ya, akan dijamin kerahasiaannya. Kita berkomitmen nih, ya, selama 45 menit ke depan, Firman melakukan sesi konseling ini diharapkan dari awal sampai akhir, ya, nanti aktif dalam sesi konseling ini, gitu ya. Iya. Sepakat? Sepakat. Oke, alhamdulillah sepakat. Dalam sesi konseling ini Firman sampai aja. Duduknya sudah nyaman? Sudah. Alhamdulillah. Oke, bawa apa itu? Ini siswa ada hasil psikotes. Oke, ya. Ini buku pribadi siswa ya? Iya. Yang biasa dibawa ketika konseling. Oke. Nah, kemarin Ibu minta hasil psikotesnya. Nah, ini ya? Iya, betul. Oke, boleh kita lihat dulu. Dalam sesi konseling ini, karena Firman tadi menyampaikan untuk konseling karir, ya, Ibu menggunakan teknik CIP nih, ya. Apa itu CIP? Career Information Processing, ya, dimana untuk membantu individu untuk perencanaan karir yang tepat bagi kamu, gitu ya, sesuai dengan minat bakat Firman. Nah, begitu. Oke, ini hasil psikologi ya? Iya. Oke. Firman sudah paham mengenai hasil psikotesnya nih? Belum paham. Belum terlalu paham. Oke. Nah, di sini ada tes IQ-nya, kemudian gaya belajar, ya, karakter, kemudian ada bakat minatnya nih. Nah, hasilnya adalah di sini outdoor, mechanical, sama clerical. Ya. Di sini clerical, kemudian tadi mechanical sama outdoor. Itu apa aja berarti? Nah, outdoor ini berarti karena cocok di bakat atau minatnya terhadap yang kegiatan atau pekerjaan yang di luar. Mechanical yang terkait dengan mekanik. Kemudian clerical ini berkaitan dengan biasanya itu cocok di jurusan manajemen. Nah, oke. Nah, terus disesuaikan dengan Firman ini extrovert, sensing, feeling, judging, gitu ya. Nah, hal ini sangat bagus nih bagi Firman. Oke, nah kemarin juga sempat itu ya, kita melakukan tes minat bakat dari Pradipan. Sudah lihat belum hasilnya? Belum. Oke. Nah, ini hasil dari, nah ini kan ke Pradipan nih Firman, ya, di sana melakukan sesi untuk tes minat bakat, ya. Nah, di sini hasilnya Firman buka. Kamu belum lihat ya hasilnya ya? Belum. Oke, Bapak kita bahas bersama-sama ya Firman ya. Nah, di sini
hasilnya adalah jurusan yang cocok untuk kamu ada komunikasi, ya, ada pendidikan, manajemen, psikologi, hukum, perhotelan, ya. Di sini sangat ada jelas sekali. Nah, kemudian, ini kamu bisa baca nih, ya. Nah, tuh, ya, ada. Iya, tuh. Oke, nah yang tidak kamu pahami apa yang firman mengenai perencanaan karir kamu ke depannya. Ya, saya masih bingung sih. Saya masih bingung untuk perencanaan karir saya setelah lulus SMA ini. Nanti kuliah ambil jurusan apa gitu. Yang sesuai dengan minat bakat saya. Oh gitu. Itu kamu masih bingung nih? Iya, saya masih bingung Bang. Karena waktu itu sempat beberapa sesi dari pihak kampus gitu ya, dari sekolah, makanya mungkin belum hadir gitu di sekolah. Oke, apa? Kita sama-sama di sini melakukan sesi konseling, ya, konselingnya kalian nih, ya, kita sama-sama gitu ya. Jadi untuk karir ini, ya, memang penting sekali untuk dibahas nih. Mengingat kamu juga sudah kelas 12, gitu kan, harus ada perencanaan karir yang tepat, ya, juga sesuai dengan bakat minat kamu, kemudian biar nanti nggak salah jurusan, ya, gitu. Nah, itu makanya penting kita bahas, gitu. Nah, kemudian, Ibu Ira udah bisa menentukan, maksudnya langsung nanti kamu ini aja ya, jurusan hukum aja ya, gitu. Kamu di kampus ini tidak boleh guru BK, tidak boleh menentukan, tapi lebih ke mengarahkan gitu ya. Terus kamu konsultasi gitu ya untuk jurusan apa, dan itu membantu mengenai pilihan-pilihan jurusan. Nah, tetap keputusannya ada di firman, bukan di Ira. Ya, tentunya ketika membuat keputusan selain diri sendiri libatkan orang tua, ya, karena tidak Allah, tidak orang tua juga. Jadi berdoa, dibantu doa dengan orang tua. Kebingungannya kamu kita konsultasikan, kita konseling karyakan di sini, ya, hari ini di sesi konseling hari ini. Oke, untuk ini nih, Mira punya tentang karir, ya, tentang karir. Nah, ini Ibu sesuaikan dengan ini nih, yang terupdate. Jadi waktu itu Firman pernah lihat kan pohon karir di sini ya. Iya. Nah, itu Ibu perbarui gitu ya. Gitu. Jadi sesuai dengan Kepmen di Putristek gitu ya, keputusan Menteri ya di Putristek ini nomor 345 tahun 2022. Nah, dari keputusan Menteri itu, nah, ada 6. Jadi terbagi dengan 6 ada dari cloud computing, kemudian manufacturing industri, ada people and culture, kemudian ada care ekonomi, ada green ekonomi, kemudian sales marketing and content. Jadi ada 6 nih firman. Gitu. Gimana kalau misalkan kita ekspornya nih, ya, eksplor mengenai jurusan-jurusan, ya, dari kampusnya dari sini. Boleh. Oke. Nah, Firman mau yang dari mana nih? Boleh dipilih dulu. Oke. Ambil satu. Ya. Oke. Kayaknya udah cocok. Oh, apa itu? Insinyur pendidikan, insinyur industri kimia, insinyur otomotif. Gak cocok. Oke, coba pilih yang lain, nggak apa-apa. Ditaruh lagi nggak apa-apa, boleh. Oke, apa lagi? Kira. People and culture. Oke, siap. Wah, waris kalau keuangan bisa interior. Masih kurang. Kurang. Nggak cocok nih sama Iya. kamu nih. Kan sesuai
nggak sesuai dengan bakat saya. Oke, siap. Boleh ditaruh lagi, kira-kira yang mana lagi? Oke. Bisa? Oke. Ini konselor psikolog. Sebenarnya saya tertarik di psikolog. Oh, tertarik di psikolog. Oke. Nomor 7. Kamu tertarik di psikolog kenapa nih? Karena saya merasa itu passion saya juga kan ikut S10 dan banyak yang sudah cerita ke saya Oh, ya, gitu. jadi saya mungkin itu passion. Oh, itu passion kamu. Oke. Kamu merasa di psikolog? Iya, Oke. saya Kita tertarik di lihat. psikolog. Oke, kalau yang ini, kalau sampai tadi kan ada dua nih, dua pilihan jurusan dan dua pilihan kampus. Kamu boleh. Nah, kalau sekarang kan namanya bukan SNMPTN, SNBP. Ya. Nah, di SNBP ini bisa coba dua deh. Selain itu boleh kamu pilih lagi yang lain tadi. Satu lagi dong. Iya. Silakan boleh. Pilih ekonomi coba. Kurang. Iya, Oke. Nah lagi nih, boleh nggak apa-apa kita explore. Oke. Sales, marketing, and content. Sales, marketing, dan konten. Oke, saya tertarik di bagian aktor dan influencer. Oke, ya. Saya juga ini ada pilihan keduanya itu selalu mau ke ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Iya. Kamu tertarik itu? Iya, di nomor 3 mungkin masuk. Oke. Influencer. Iya, ini ya. Karena memang ini disesuaikan dengan profesi di masa yang akan datang, gitu ya. Karena memang ada beberapa profesi pekerjaan yang ternyata di tahun yang akan datang itu sudah hilang, gitu kan. Ini sangat bagus nih ya. Kalau juga ternyata passionnya di situ ya. Iya. Oke, passionnya di ilmu komunikasi. Senang berbicara. Senang berbicara. Ya. Di mana? Pas presentasi kah atau apa? Presentasi, terus saya pernah ikut workshop. Oh, Ya, workshop. saya alhamdulillah berkesempatan untuk ngomong di depan di sekolah lain. Acar. Alhamdulillah aja. Itu nggak ada apa buku atau Sedikit Bu. sedikit. Ya. Tapi overall oke. Oke. Berarti mungkin ini nih, berarti di ekonomi, sales, marketing, and content. Ya. Oke. Ya, silakan tulis nih. Ya, ada perencanaan karirku. Nah, ini perencanaan karirku. Silakan diisi, Firman. Di sebelah sini berarti nih, ya hasil dari eksplorasi dunia konferensi. Nah, ditulis tadi ekonomi. Oke. Berarti dua ya. Nah, lebih cenderung tadi karena ini nggak cocok ya. Iya. Kalau ini lebih ke programming, sama PS ya. Iya. Oke. Ekonomi, sales, marketing, dan konten. Oke, kembali ke menulis. Tarik aja ya. Kita udah satu-satu nih, kan dua, ya kan? Dua nih. Kamu mau mana duluan? Ini apa ini? Ini dulu. Ini oke. Sekarang ambil. Di situ ada mengenai jurusan, ya. Pilihan kampus. Itu dapat apa? Psikologi. Oh, psikologi. Oke. Coba silakan dibaca. Di situ ada apa aja? Info apa aja? Di sini ada penjelasan psikologi, pengertian psikologi, terus di sini saya bisa melihat diri saya berminat dan bakat. Apa tuh? Saya membuka lebar dan jalur tarik beragam bagi psikologi itu seru banget karena menjadi mahasiswa pilihan manusia. Ini Uh, karakteristik ya? Ya, ada karakteristiknya, ada tekun, observasi, senang menganalisis,
keterampilan interpersonal, kritis, berwawasan luas, senang melakukan riset, senang memecahkan masalah. Nah, itu sesuai nggak sama kamu? Sesuai. Sesuai. Iya. Karakteristik itu psikologi ini cocok dengan itu, Iya, dengan cocok. diri kamu. Betul. Oke. Nah, boleh dibaliknya. Nah, dibaliknya ada apa tuh? Universitas. Universitas. Ada apa aja psikologi? Karena ada IPA dan ada IPS nih. Oh iya. Di sini Ya. ada Universitas Telkom University, Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Pajajaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas 11 Maret, Universitas Katolik Indonesia Jaya, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Lampung, dan lain-lain. Oke. Nah, kamu ada yang minat nggak nih universitasnya? Tadi yang sudah di Saya minat di UNJ dan Andalas. UNJ dan Andalas. Oke, siap. UNJ sama Andalas. Iya. UNJ di mana? Jakarta. Ya. Betul. Kalau Andalas? Di Padang, Sumatera Barat. Oh, di Padang, betul. Oke. Di sana ada keluarga? Ada di Jakarta. Di Jakarta. Kalau di Padang kan? Nah, Nggak ada. Dibolehin nggak sama orang tua? saya kemarin sih sempat cerita orang tua, ya boleh-boleh aja sih. Cuma mungkin saya nanti lebih memastikan lagi tentang bagaimana kalau misalnya saya ke Andalas. Oke, oke. Jadi memang harus didiskusikan nih sama orang tua gitu kan. Berhubung Firman nanti kalau misalnya memang keterima di Andalas, nanti ternyata sama orang tua nggak boleh kan? Jangan seperti Iya. itu. Nanti karena berdampak ke adik kelasnya nih, ya di SNBP misalnya Firman ternyata dapetnya di Andalas dan ternyata orang tuanya nggak mengetahui nih. Iya. Nah, terus Firman nggak ambil. Jadinya nanti berdampaknya ke adik kelasnya Firman nih, gitu ya, nanti mungkin kena punishment gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Apapun libatkan orang tua, libatkan keluarga Firman, gitu ya. Iya. Allah gitu. Oke, good. Boleh disimpan, boleh ditaruh. Oke, berarti ditulis satu. Oke. Oke. Nah, kemudian yang kedua tadi pilihan ini ya? Iya. Oke, boleh ambil. Cocok. Apa yang ada di situ, teman? Di sini juga ada penjelasan tentang ilmu komunikasi, pengertiannya dan karakteristiknya juga. Oh, sama. Iya, dan tidak jauh beda. Karakteristiknya ada kritis, senang menganalisis, keterampilan komunikasi, bisa bekerja sama dengan tim, berwawasan luas, senang melakukan riset, dan keterampilan interpersonal. Oh, keterampilan interpersonal. Oke. Itu cocok nggak di kamu? Cocok di bagian bisa bekerja sama dengan tim. Oh, gitu. Kamu baik dalam bekerja sama Ya. dengan tim? Iya. Oh, kamu juga tertarik di bidang itu? Ya, saya juga tertarik. Nah, kalau dari kita kayak dari hasil ini ya, psikologi kemarin juga sempat ada penjelasan juga dari psikolognya yang mengadakan tes ini. Nah, untuk karakter extrovert, sensing, feeling, judging, nah itu sesuai gitu ya. Untuk psikolog sama introvert itu masuk katanya di karakter kamu nih, gitu. Karena memang tadi dibutuhkan kritis, kemudian pemecahan masalah ya untuk psikolog gitu kan ya. Kamu mungkin sering dimintain saran, pendapat sama Ya. teman, betul? Betul, Bu. Nah itu ternyata memang ada di karakter kamu, gitu ya. Extrovert, sensing, feeling, dan judging ini. Jadi silakan ini kedua itu ternyata sesuai ya. Ya. Dan kita berikan berarti sesuai dengan minat bakat kamu. Sesuai. Sangat Sesuai. sesuai. Oke. Boleh ditulis lagi? Oke. Ada tulisan. Iya betul.
kan pilihan jurusan. Ada dua ya, kita persiapkan untuk SNMP. Oke, good. Oke, kita lanjut ya. Gimana? Mau explore lagi yang lain? Mas sudah cukup? Sudah cukup kayaknya Dua itu. dua ya. Oke. Nah, Firman, untuk lebih mendetail lagi nih ya, kamu biasanya melakukan eksplorasi jurusan, eksplorasi kampus, biasanya kamu carinya dari mana? Internet, Dari ya, internet. terus cerita-cerita dari teman, pengalaman. Oh, gitu. Oke. Dari internet, Google aja atau apa nih? Ada aplikasi kah? Ya, Instagram. Oh, gitu. Ya. Oke. Itu udah sangat bagus tuh teman-teman ya, dari Google, dari Instagram. Nah, kira mau kasih informasi nih ya. Karena kan kalau misalkan ada tuh buku ensiklopedia dari Dika nih ya, berbagai jurusan pilihan kampus gitu ya, ada bukunya kan ensiklopedia. Nah, tapi itu nggak terupdate. Nah, kalau update ada di sini nih. Kita search, ini saya taruh dulu ya. Iya. Sebentar. Kita search. Kalau benar. Nah, kamu udah tahu belum tentang rencanamu.id? Belum tahu, paling suka lihat di Google aja sih. Oh, Cuma di Google. belum tahu. Jadi kamu ketik gitu ya jurusan yang kamu inginkan, Ya. minati gitu ya. Iya. Google aja. Iya. Nanti kamu bisa search gitu ya. Di rumah boleh, saat nanti istirahat boleh, semuanya rencana.id, karena memang kelas 12 ini harus banyak-banyak mengeksplor mengenai jurusan, mengenai kampus ya, terus berita terupdate itu bagus tuh dari Instagram gitu ya. Nah, ini dari rencana.id. Nah, ini bisa disesuaikan, kamu carinya berdasarkan program studi, kemudian ada juga berdasarkan kampus atau berdasarkan profesi dan karir gitu. Jadi misalnya kita tadi mencari program studinya, nah ini ya, kita ketik nih psikologi misalnya ya. Oke, tadi karena Firman sudah menentukan gitu ya, dua pilihan tadi. Nah, ini dia nih. Gitu. Jadi ada informasi-informasi gitu ya. Kemudian bisa juga dari profesi dan karir. Berdasarkan profesi dan karirnya nih. Nah, berdasarkan profesi dan karirnya psikolog. Karena memang psikologi ini bisa IPA, bisa IPS, tapi kebanyakan dari IPS. IPA hanya beberapa pilihan saja gitu. Untuk nah, ini kalau psikolog itu atau psikologi ya yang mau pilih nih, itu bisa menjadi dosen psikolog, tapi nanti dilanjutkan dengan S2 dulu baru bisa menjadi dosen psikolog. Ada banyak itu. Iya betul, ada neuropsikologis dan neuropsikologi klinis, ada psikolog forensik ya, kemudian psikolog klinis, psikolog konseling, kemudian psikolog organisasi industri ya. Kalau ini buat di perusahaan-perusahaan gitu ya, IO gitu biasanya, psikolog sekolah bisa juga nih di sekolah gitu. Kemudian bisa juga kerja di BNN gitu, bisa juga kerja sebagai HRD di perusahaan gitu ya, mewawancarai ya gitu. Kalau dan ini ibu psikolog apa? Kalau saya lebih ke konselor. Kalau saya konselor dengan psikolog gitu. Karena jurusan saya beda. Iya betul, beda. Kalau psikolog bisa masuk ke BK gitu nggak? Bisa. 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 Jadi psikolog sekolah ya. Ini dibutuhkan memang di beberapa sekolah gitu ya, dan merekrut gitu psikolog gitu. Jadi nggak banyak ya kalau sekolah. Iya betul gitu. Jadi kita juga bekerja sama. Nah, psikolog ini juga bisa nanti mengadakan tes nih. Nah ini, tapi harus sekolah lagi gitu untuk bisa mendapatkan lisensi mengadakan tes psikotesnya gitu ya.
seperti yang Firman lakukan ketika kelas 10, kemudian kelas 11 kan psikotes nih. Nah, mereka yang memberikan tes ini gitu. Ingat kan ya? Ingat. Gitu. Jadi Firman bisa pakai ini nih ya, rencanamu.id, tinggal di search di Google rencanamu.id begitu ya, untuk bantu mengeksplor lagi ya. Oke, tapi untuk saat ini mungkin di pilihannya itu ya, dua itu ya. Iya, maksudnya dua. Nah, dua jurusan tadi apa Firman? Psikolog dan ilmu komunikasi. Oke, kalau kamu psikolognya tadi yang kita udah dibantu nih sama rencana muda ini ya, setelah kamu tahu, kamu kira-kira menjadi apa nih psikolognya? Yang tadi gue yang masalah psikolog industri. Oh ya, psikolog industri ya, PIO itu ya. Ya. Nah, itu menjadi nanti kamu HRD, kemudian Human Resource Development-nya HRD gitu ya, yang kamu wawancarai kemudian kalau dia ada permasalahan di perusahaan, itu dengan Oh, kalau itu saya maksudnya saya belum tahu kan itu kalau yang tadi perlu sekolah lagi atau enggak? kalau itu enggak. Jadi selesai kamu S1 psikolog gitu ya, S1 psikologi, nah ini nanti lulusannya bisa langsung melamar perusahaan gitu. Apalagi kalau misalkan kamu tadi pilihannya lah UNJ, ada mudah-mudahan di negeri gitu ya, di SNBP kamu lolos nih ya. Oke, kita kembali lagi ke kantong karirnya gitu ya. Tadi ini sudah diekspor Ya, sudah. kamu sudah mantap kira-kira dari dua itu misalnya lebih cenderung kemana nih? Cenderung ke psikologi. Psikologi Ya. udah sesuai banget minat banget kamu. Ya, saya rasa saya sudah sesuai banget. Sesuai tadi dari paparan ini ya, rencana.id, kemudian tadi di kantong karirnya, penjelasannya mengenai psikologi, kemudian apa lagi? Karakteristik. Nah, karakteristiknya itu kamu banget. Ya, betul. Apakah karir tersebut sesuai dengan Anda? Ya. 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 Oke. Nah, kalau di sini tidak tahu saya tadi udah ditulis ya. Oke, UNJ sama Andalas. Oke. Nah, iya, kamu sesuai. Iya, sesuai. Tidak apa sesuai? Iya. Iya, sesuai. Oke. Kalau iya, silakan boleh ambil. Ada. Apa bacanya Firman? Langkah apa yang Anda lakukan untuk meraih karir tersebut? Oke, langkah apa? Yang pastinya saya akan belajar, terus berusaha dan berdoa, dan saya mau eksplor lagi sih. Eksplor Ya. mengenai psikologi ini. Iya, betul. Oke. Jadi kamu sampaikan berdoa, Ya. berusaha, belajar. Ya. Karena ini semester 5 ini masuk ke dalam koleksi rapot ya. Iya. SNBP ini sampai dari semester 1 sampai 5. Gitu. Jadi masih belum kan ya, pas? Masih belum minggu lagi ya. Masih Masih belum minggu lagi, berarti harus dipersiapkan nih biar nanti nilai rapotnya bagus ya. Nah, udah berusaha, belajar, kemudian berdoa gitu ya, dan lupa restu dari orang tua juga ya, lalu penting sekali gitu ya, karena ridho Allah dan orang tua ya. Oke, good. Boleh ada motivasi nih ya, ada kata-kata motivasi. Di sini kamu boleh menulis 1, 2, 3 gitu untuk lebih meyakinkan gitu, motivasi diri kamu. Boleh silakan pilih. Oke, apa bacanya? Jangan takut bertemu kegagalan karena keberhasilan menunggumu di masa depan. Nah, itu dia. Jangan takut Bertemu kegagalan. Ya, orang sukses banyak yang berawal dari gagal. Ya, kegagalan. Karena dengan kegagalan mereka tahu, ya kan, mengantisipasinya hal-hal apa yang menghambat, hal-hal apa yang mungkin membuat kemarin gagal. Dari situ betul
ya. Dari situ mereka belajar dan akhirnya menjadi orang sukses. Jadi semangat ya buat Firman ya. Ya Bu. Ya. Oke, mau ambil lagi boleh? Boleh sekali. Oke, sekali lagi. Ini ada link YouTube. Oh, Video oke. motivasi. Link YouTube tentang video motivasi ini. Oke, boleh di scan? Oke, atau nah boleh digunakan nantinya. Silakan. Oke. Bisa? Kita tonton bersama-sama. Bisa. Saya dari sini. Ya, boleh. Tulisan ini. Saya akan melakukan eksperimen. Saya ingin kamu mendengar suara ini sambil membaca tulisan ini. Apa yang kamu dengar? Betul. Sekarang saya akan putar ulang suaranya sambil kamu membaca tulisan ini. Apa yang kamu dengar? Brainstorm. Iya, suaranya nggak berubah, tapi yang kamu dengar tiba-tiba jadi berubah. Karena tulisan yang kamu baca berubah. Kamu akan mendengar apa yang kamu baca. Nggak percaya? Sekarang coba aja sekali lagi. Ini antara dua tulisan ini. Kamu akan mendengar apa yang kamu baca. Saya pilih Green Hill. Oke, sip. Nah, Betul kan? sesuai ya? Jadi artinya, hati-hati dengan pikiranmu. Karena apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan menjadi kenyataan. Kalau kamu berpikir buruk, maka semua hal di sekitarmu akan selalu bergerak buruk. Tapi sebaliknya, kalau kamu fokus dengan hal yang baik, maka kamu akan mendengar, merasa, dan juga mendapatkan hal-hal yang baik. Apa yang kamu pikirkan, itu juga yang akan kamu dapatkan. Oke? Nah, itu. Dari video itu bisa kamu simpulkan boleh apa yang kamu dapatkan. Apa yang akan terjadi di masa depan itu tergantung mindset kita. Gitu, tergantung mindset. Itu gimana? Saya seperti yang tadi, kalau misalnya kita atau pikiran kita positif, maksudnya yang kedepannya terjadi juga bakal positif. Oke, jadi kita jangan takut gitu ya. Apa Ya. yang kita pikirkan itu baiknya harusnya positif Ya. gitu. Jadi biar nanti hasilnya pun positif. Tadi seperti video tadi ya. Ya. Jadi harus positif kamu dan tetap terus semangat. Ya. Jangan ragu. Ya, bisa nggak ya Bu? Bisa nggak ya? Bismillah. Yang kita udah berusaha, udah berdoa, ya. Kemudian udah minta restu, insya Allah baik. Dan kita serahin yang terbaik. Ya, menurut kita kadang itu ada disiapkan yang paling terbaik sama Allah. Jadi kita ya udah berusaha, udah berdoa, selebihnya kita ya udah bertanggung gitu ya. Seperti itu. Oke, gimana? Sudah? Nah, apa yang kamu dapatkan hari ini nih di sesi konseling ini? Boleh silakan kamu simpulkan atau ada yang mau ditanya lagi boleh. Setelah konseling hari ini, saya merasa lebih mantap untuk jurusan kuliah kedepannya, perencanaan karir kedepannya, tidak bingung lagi. Untuk saya pilih psikologi. Psikologi. Oke, berarti di sini ditulis nih kemampuan atau ini diletakin dulu biar ada apa? Oke, psikologi. Ya, Oke, sudah mantap. mantap. Tulis. Oke, siap. Nah, tadi Firman di awal gitu ya, kita datang ke sini gitu ya, ingin konseling karir gitu ya. Kemudian saya sudah menjelaskan gitu dengan bantuan ini nih ya, Ya. kantong karir. Sebetulnya ini pohon karir yang dimimikan gitu ya, menjadi kantong karir gitu ya. Di sini ada banyak kartu mengenai jurusan ya, dari profesi apa nanti di masa yang akan datang. Terupdate. Betul, yang terbaru gitu. Oke, kemudian tadi Firman juga sudah apa nih? Mengeksplorasi, ya kan, mengeksplor jurusan dari kantong, kemudian dari rencana.id, ya, gitu, menyatakan, memutuskan gitu ya untuk lebih memilih jurusan
Psikologi. Psikologi. Memang tadi awalnya 2 ya. Iya. Psikologi sama ilkom. Tapi sekarang coba ke psikologi. Psikologi. Ya, pertama. Oke, nah pertama di psikologi ya. Ya. Oke, siap. Nah, tadi juga udah dibantu dengan karet ini, gitu kan. Alhamdulillah, berarti sudah selama tadi kita dari awal sampai akhir melakukan sesi konseling ini. Nah, adakah konseling lanjutan yang mungkin Firman inginkan setelah ini? Mungkin setelah ini saya akan cerita dulu ke orang tua. Oh ya, ini kertasnya. Ya, Kertasnya didiskusikan Ya, hasil diskusikan dari orang tua. sesi konseling ini. nanti kalau ada kebingungan lagi karena orang tua kurang setuju atau gimana, saya mungkin akan konseling ke Bu Ir. Oke, siap-siap. Boleh nanti kalau misalkan memang orang Firman dan orang tuanya mama ya, Ya. mama konsultasi gitu ya. Kita boleh bertemu dengan Bu Ira, izin dulu Ya. ya. Oke, siap. Ini berarti Firman bawa lembarnya ya, lembar perencanaan karyaku ke rumah dan didiskusikan sama orang tua. Gitu ya. Ya, Bu. Oke, siap. Ini ada yang harus kamu isi, nak. Untuk kepuasan konseling sebentar. Nah, ini dia. Ada lembar evaluasi penilaian hasil, ya. Jadi setelah sesi konseling ini, ya. Oke, sama kepuasan konseling, ya. Silakan kamu isi. Oke. Nanti selesai sesi konseling ini, setelah itu baru mungkin kamu kembali ke kelas. Ini dicek misalnya. Ya, betul. Oke. Itu. Checklist. Oke. Oke. Sudah. Nah, satu lagi kepuasan. Oke. Maka saling memuaskan aja, memuaskan kurang. Ya. Ya. Oke. Oke, jangan lupa ambil tanda tangan. Iya. Siap. Please. Oke, terima kasih. Ya. Alhamdulillah sudah kita lakukan nih ya sesi konseling hari ini mengenai konseling karir. Benar. Alhamdulillah tadi diawali dengan berdoa, ya. Kita ucapkan bersama-sama nih, ya. Jadi setelah sesi konseling ini kita ucapkan hamdalah ya, secara bersama-sama. Gitu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ya bermanfaat untuk kita semua, dan apa yang Firman tulis gitu ya, itu nanti kedepannya bisa menjadi pilihan karir yang mantap bagi Firman ketika nasional dan itu ya SNBP itu ya. Oke, kita ucapkan hamdalah ya bersama. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Firman tadi sudah kita lakukan sesi konseling ya. Sudah bagus sekali, sangat baik sekali. Dari Firman juga aktif gitu ya. Dan saya sudah membantu Firman tetap, tapi ya ketika konseling hari ini keputusan tetap berada di tangan Firman gitu ya. Jadi saya tidak bisa langsung oh ya kamu bilang ini aja gitu ya. Tetap keputusan ada di Firman dan tentunya didiskusikan dengan kamu. Gitu ya, sudah paham? Sudah paham. Sudah, oke. Terima kasih Firman sudah datang dan melakukan sesi konseling ini dengan baik. Gitu, oke. Silakan boleh kembali ke kelas. Mungkin kalau misalkan ada salah-salah kata, kami maafkan. Oke. Saya bawa pulang. Ya, siap. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.